jadi kita udah sampai ke tempat penjualan sapi-sapi kurban. Ini tuh Ini letaknya tuh di Fatmawati, di Oh, di Sultan Ismail Farm. Nah, di sini kita bakal langsung ketemu sama owner farmnya langsung nih. Itu dijelasin dulu itu. Hasil Jadi- dari Oh iya, ini hasil dari jualan lukisannya. Ini lukisannya si Ini lukisan aku yang dibeli sama Thor senilai 5.100.000. Dan ini hasil lukisan Thor yang terjual 2.500.000 ya. Yes. Jadi total tuh kita punya 7,6. Kita punya 7,6 guys. Nah, terus mungkin nanti ada yang mau nambahin gitu ya. Kita mau lihat sapi, jadi buat nambahin kita beli sapi buat kalian para tofu gitu loh. Yes, benar. Pengalaman pertama, alhamdulillah. Allah senang, alhamdulillah bisa berkumpul bersama keluarga. Korbannya ada beberapa. Sapi. Ada beberapa sapi. Ada yang 500 sampai yang 1, berapa ya? Pak, oh enggak, selalu berkorban setiap tahun insya Allah. Mudah-mudahan diterima ya teman-teman. Dari kemana aja sih korbannya? Ada di rumah atau di tempat lain? Sekarang lagi dibawa ke kantor. Kita punya yayasan sendiri, ada yayasan Bayi, ada pesantren kita juga di Alhamina. Terus kan buat orang sekitar juga kan yang paling penting kan ya. Nah, ke pesantrennya Bang Atta. Insya Allah ada yang beli berdua, ada yang sendiri-sendiri. Kenapa? Tapi kalau kurban itu lebih fokusnya ke sendiri-sendiri sih. Tadi kan kayak kita ngegalang dana gitu kan buat kayak tadi di acara kita di Trans TV kita jual lukisan, habis itu dari lukisan yang kita dapat, sapi yang kita kurbankan kita akan bagi-bagi ke orang. Insya Allah ya, insya Allah. Semoga kan yang penting bukan positif dinilai orangnya tapi nilai Tuhannya ya. Semoga kurban kita diterima sama yang di atas dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dia beli 2 kalau nggak salah. Dia beli 2 sapi. Semoga lancar ya, kita bisa ngumpul-ngumpul lagi. Telepon ya, berhubungan selalu kan ada grup keluarga. Pasti teman-teman juga punya grup keluarga kan? Nggak, apa rencana tahun ini lebaran di sini gitu bareng keluarga? Oh, kita lihat aja nanti ya. Menyambut pasti dengan sukacita, dengan bahagia. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan yang terutama itu. Terus dikasih rezeki bisa kembali merasakan Idul Adha. Ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Terus juga ya seperti biasalah. Insya Allah kalau misalkan memang ada sedikit rezeki, pastinya ya kita harus saling berbagi. Itu aja sih. Kurbannya berbentuk buaya. Enggak lah. Ya pokoknya adalah pokoknya ya yang penting sesuai dengan syariat agamanya, syariat Islam maksudnya, dengan apa yang gue punya sekarang ya alangkah baiknya berbagi sesama gitu, walaupun apapun itu bentuknya. Yang penting kan semua itu dari hati, bukan karena faktor embel-embel dan lain-lain hal. Pasti satu di musolanya almarhum, kedua masjid dekat rumah, musola almarhum, masjid dekat rumah, musola waktu gua kecil sama almarhum Olga, dekat rumah bapak gitu. Ya bagi-bagi aja lah. Ya pokoknya sebisa mungkin berbagi yang ada aja gitu. tahun ini akan kembali mengorbankan almarhum. Udah pasti, insya Allah. Nih ada fotonya deh kalau nggak salah. Temen gue jualan sapi. Ini bang, antara mana nih? Jadi tiap tahunnya pemilih nggak yang milih ya, jadi udah ada yang rekomendasiin gitu. Ya sapi-sapi model-model kayak gini aja sih. Gitu-gitu. Sapi apa sih ini Bang Billy? Nggak tahu, gue nggak ngerti. Sumpah gue tuh kayak temen gue nawarin, lu nggak usah nawarin gue dah, lu kasih tahu ke kakak gue yang ngurus, gue mah tinggal gue transfer aja dah. Yang penting mah semua tuh dari hati ikhlas, udah itu aja cukup, gue mah nggak ribet. Pokoknya cari yang lumayan bagus,
terus bisa dibagi-bagi, udah gitu aja. Yang terutama buat musolanya almarhum itu doang sih. Yang terutama buat doa buat almarhum di sana itu gue paling penting. Mudah-mudahan orang-orang yang bisa menerima rezeki dari gue, mudah-mudahan doain almarhum itu. Insya Allah selagi ada rezeki, insya Allah mudah-mudahan sebaiknya berkurban gitu. Kalau ngomongin masalah banyak atau sedikitnya gue sih nggak mau komentar ya. Yang penting dalam arti yang tadi ibu bilang, yang harus digarisbawahi semua itu dari hati. Mau gue kurban kambing, mau kurban buaya, bebek, ayam, yang penting kan semua tuh dari hati, nggak itu bercanda. Intinya gini, mau kambing, mau sapi, mau berapapun gue nggak bisa komentar. Yang penting selagi gue ada sedikit rezeki yang gue punya, alangkah baiknya berbagi, itu aja. Kalau kita sebagai umat muslim harusnya udah tahu ketika kita punya rezeki lebih, ya walaupun sedikit rezeki yang kita punya, alangkah baiknya ya harusnya udah tahu, nggak perlu dikasih tahu. Almarhum nggak pernah ngasih tahu dikasih, tapi setidaknya pasti ya mengajarkan hal yang baik lah. Kalau misalkan almarhum sendiri aja mengajarkan kita hal yang baik, pasti kita juga menerima juga hal yang baik lah. Gue udah mengerti itu semua sih, karena kan gini, kita tuh berkurban kan punya rezeki. Kalau nggak punya kan memang maksudnya nggak bisa dipaksakan juga kan gitu. Zaman dulu almarhum berkurban gue enggak lah, karena kan gue belum ada ya kayak almarhum, tapi cuma patungan-patungan, cuma nebeng nama kan. Kalau sapi berapa nama ya? 7 ya? Iya benar-benar. Dulu tuh kayak almarhum tuh beli sapi, gue cuma nebeng nama gitu-gitu aja. Tapi pas udah masuk di dunia entertain tuh ya alhamdulillah gitu namanya. Bang Billy flashback ke belakang mungkin tahun pertama Bang Billy waktu itu kurban, kapan dan pernah nggak sih mungkin dulu almarhum ngasih dulu pesan nih, atau gimana? nah ini Ada bagus cerita? nih, ini pertanyaan bagus. Dulu gue tuh anak musola, asik. Gue tidur di musola, pokoknya sehari-hari musola, apalagi di bulan puasa. Subuh di musola, bangun tidur di musola, sholat ya pasti di musola dulu ya, zaman gue tuh musola. Habis ke rumah main sama teman-teman, balik lagi ke musola. Gue yang ajan, gue yang bilang dulu, zaman dulu ya. Terus kalau misalkan ada orang-orang yang berkurban kambing, aduh seneng banget, apalagi sapi. Jadi kan di musola itu dulu ya, kita kan musola orang-orang, mohon maaf ya orang-orang susah lah zaman gue waktu itu. Karena kan dulu rumah gue tuh memang di perkampungan, musola kecil gitu. Dan kalau misalkan ada yang donasi uang untuk beli kambing tuh seneng banget. Nah memang kan di musola kita tuh ada donatur tuh, bahasanya donatur ya, yang selalu ngasih uang beberapa, terus dikumpulin sama yang ngasih sampai akhirnya dapat sapi. Dapat 1 sapi aja tuh di musola gue tuh di Cipinang, itu tuh kita udah bangga dan seneng banget. Jadi ketika ada donatur ngasih uang beberapa ya gitu ya untuk beli sapi, tapi dikumpulin sampai akhirnya dapatlah 1 sapi, kita tuh sangat bangga anak musola. Marbot ya dulu bahasanya, marbot ya, marbot iya. Kita tuh seneng banget. Terus karena kan zaman dulu itu sapi, ini mohon maaf ya kalau dinominalin ya, dulu tuh zaman dulu sapi itu 10 juta udah gede banget. 10 juta gede banget. Sekarang boro-boro. Sekarang berapa sapi ya? 50-an kan? Yang paling gede 60. Dulu 10 juta gede banget. Nah kayak dulu tuh pernah bermimpi, oh kalau misalkan coba gue jadi di posisi orang yang memberikan sesuatu yang kita punya rezeki, maksudnya gitu loh. Pasti bangga gitu orang-orang yang menerima rezeki dari kita. Ya alhamdulillah berjalan waktu, gue pertama kali dulu patungan sama kakak-kakak gue, pertama kali uang pribadi gue beli kambing. Dulu kambing 2 juta patungan 1 juta. Naik lagi beli kambing sendiri. Gue masih inget banget tuh keluarga gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.